Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali UPI Watch kali ini bersama dengan pakar dari matematika Roy Suryo, Mas Roy Suryo. Dengan Mas Roy Suryo, saya akan membahas hal-hal yang terkait dengan situasi politik terkini, juga harapan-harapan kami terhadap Presiden baru Pak Prabowo Subianto perihal yang terkini. Selain itu, kita juga akan membahas hal-hal yang terkait dengan Fapa hari-hari terakhir ini. Ya, utamanya yang pertama Mas, yang mengenai Pak Prabowo Subianto. Harapan kita adalah, antara lain kewaspadaan. Jadi kan beliau sekarang ini kan dalam rangka tugas negara, sedang mengunjungi beberapa negara. Kemarin ke China, terus sekarang barusan ketemu Joe Biden, sempat sebelumnya juga melakukan telepon dengan Trump, Presiden Trump ini, dan kemudian nanti akan berkunjung ke negara-negara lain. Nah, harapan kita adalah agar beliau juga tetap kokoh, tetap teguh, dan jangan kemudian ibaratnya terlalu senang dengan kepergiannya ke melawan. Beliau keluar negeri itu bagus, artinya nama rakyat juga bangga. Jangankan kita, Donald Trump saja sampai kagum, bahasa Inggris Anda sangat bagus gitu dia. Sangat berbeda Sangat berbeda dengan sebelumnya kan gitu. Kalau dulu kan zaman pertama Bung Karno kan luar biasa, kan. Pak Harto pun memanfaatkan interpreter, ini kan gunanya interpreter, jadi marwah negara Indonesia ini tetap terjaga gitu kan. Terus presiden-presiden berikutnya Pak Habibie itu saja juga sangat fasih, kemudian Ibu Mega juga memanfaatkan interpreter. Pak SBY juga tadi kita keluarkan bahasa Indonesia seperti. Nah, cuman kan kalau yang sebelumnya ini kan sebenarnya kan negara kita kan sebenarnya punya undang-undang. Kalau di luar negeri pakai bahasa nasional nggak apa-apa, dan itu tidak kemudian tidak memalukan sebenarnya. Tapi kan karena pengennya ngomong sendiri, tapi ngomongnya malah seperti itu, ABC bahkan waktu itu sempat yang suruh jawab menterinya, malah sekarang disuruh jawab malah lagi dikriminalisasi, ini kan luar biasa jahatnya menurut saya Nah, tapi Pak Prabowo kan bagus gitu apalagi beliau kan memang dalam bahasa. Nah, cuman gini, fluent banget, kan gini, jangan sampai kemudian beliau itu juga kan pasti sekelilingnya juga ada nih. Kita kan nggak bisa mengatakan yang 100% sekelilingnya itu kan 100% pro kan gitu. Kan kadang-kadang ada yang disusupkan. Nah, jangan sampai beliau kemudian terlalu banyak keluar, kemudian yang di dalam negeri agak terabaikan. Ini yang penting Karena apa? Karena yang terjadi di dalam negeri ini kan si wakil ini yang sebenarnya kemarin sebelum berangkat itu bagus. Pak Prabowo kan sebenarnya mengatakan kalau ada apa-apa langsung kontak saya. Meskipun hati-hati kalau lewat telepon. Kata beliau mewaspadai penyadapan. Cuman kan artinya jangan sampai si wakil ini, Bu Papa ini kemudian kan membuat hal-hal yang sifatnya adalah hal-hal yang kemudian menentukan atau merugikan bahkan membahayakan. Tapi yang terjadi kan sekarang nampaknya ini ada kecenderungan untuk kemudian dia sengaja untuk menarik perhatian masyarakat jadi kemana-mana kemudian bagi susu. Susunya yang dibagi itu susu yang nggak sehat kan susu kotak yang dibagi kan kenapa tidak kemudian ngambil misalnya dari petani susu peternak susu sedang over dan pada membuang itu. Kalau cerdas beliau itu kan kemudian bisa memerintahkan itu aja susu milik pribumi itu aja yang kemudian dikumpulkan, kemudian dibeli, itu yang dibagi-bagikan kepada rakyat. Kalau itu kan gitu. Tapi kan enggak, kenapa yang dibagikan susu kotak yang bahannya adalah dari impor? Ini kan konyol menurut saya. Terus bagi-bagi kaos lagi. Ngapain juga bagi-bagi kaos menurut saya nggak ada hubungannya. Nah, tapi yang menarik ini kita bicara ini di awal pekan kita bicara. Dia membuka layanan. Nah, itu layanan masyarakat boleh Betul mengadu ke Mas Wapres gitu. Ke istana wakil presiden. Di dalam Betul. Masyarakat kan ini kan meskipun pro dan kontra kan menyambut gembira. Cuma kan sudah gini. Ini kayak kita tuh mundur 26 tahun ke belakang. Satu itu Bu, karena seperti nggak ada kementerian lain. Yang kedua, seperti nggak ada teknologi.
ya kan? Kalau orang-orang harus datang ngantri, aduh, berjam-jam, kemudian ada kuotanya, sehari cuma bisa nampung 50 atau kemarin di extend jadi 60, kemudian toh yang diterima pun akhirnya nggak diterima langsung, yang diterima kan hanya petugas pakai komputer, kemudian diketik lagi apa permasalahannya, ternyata ini sih sudah ada di zaman Wapres dulu, Pak Umar Hadi Kusuma juga sudah ada gitu, jadi mundur 26 tahun ke belakang, atau pakai teknologi, tapi di Indonesia. Nah tadi mungkin saya pengamat telematika kan sudah dibuka jalur juga melalui nomor WA yang konyolnya kalau kita WA ke situ itu yang terjadi centang satu. Centang satu artinya hanya masuk dan tidak dibaca atau jangankan direspon, belum dibaca atau mungkin kepenuhan. Nah maka kita heran apa ya kok bisa penuh itu. Nah, mungkin ini kalau boleh kita menghimbau masyarakat gitu. Mungkin masyarakat malah bisa mempertanyakan gitu. Sebenarnya permasalahan kan dia memberi contoh tuh yang ditawarkan. Misalnya kalau kehilangan ijazah, kalau ada masalah dengan SPP apa ijazah, boleh nggak ya nanya ijazah dia? Ya, keren kan? Kayaknya perlu ya kan? Iya, kalau kita kan jelas dulu dia kan, iya, terima kasih. Ini buktinya siaran kita live dan terbuka, ya gitu. Jadi langsung, tidak menutup, ya kan? Tidak dipagar-pagari, ya. Nah, tapi kan gini, kalau kita kan jelas ya, bukti UGM, itu kan gini. Kalau dia sudah katanya di MDIS. Nggak jelas, tapi ijazahnya dari London juga. Di samping itu mana dia sih wujudnya? Mana wujudnya pernah ditunjukkan, tapi kan itu kan kita tahu tuh ijazah kayak gitu kan ya bisa aja lah gitu. Nah, iya, menerbitkan surat SMK. Ini kan konyol. Itulah. Padahal di klarifikasi setara SMK semua, padahal yang konon itu S2-nya yang dari UTS, University Technology of Sydney. Padahal kan ternyata di Sydney dia cuma harusnya 6 bulan kursus ya, nggak sampai. Itu kan matrikulasi. Ada program namanya Inserts. Insertnya sudah nggak ada sekarang. Dan dia nempuhnya setahun. Dia nempuhnya setahun. Harusnya 6 bulan, nempuhnya setahun. Ini kayak SMA aja. Dia dulu SMA di Solo 2 tahun. Kemudian nulisin lagi SMA lagi 3 tahun di Singapura. SMA kok 5 tahun sih? Tanda tanya. Nah, boleh kan? Tapi yang paling penting, kalau ada orang bertanya ijazah saja, misalnya nanti ada orang bertanya, yang paling penting tanya dong ke dia, gitu. Fufafa itu siapa? Itu. Karena gini Bu, sekarang mulai ada nih gerakan, menurut saya gerakan bawah tanah yang muncul ke atas tanah. Iya, yang YouTuber atau influencer atau buzzer tempatnya, buzzer ilmu hitamnya, yang mungkin kayaknya udah cair gitu, ya, karena mereka mulai menyerang, terus nuduh, oh Fufafa itu Roy Suryo. Ya kan? Makanya, terus ada yang sok nantang, kita uji pakai laptop gitu katanya gitu. Ibu-ibu itu cewek itu, dia cewek. Terus ayo iya ada yang nantang gitu. Tapi terus kan ditanya sama ayo tunjukkan saja Bu anunya apa. Terus dia bilang enggak, kalau nanti saya keluarkan nanti akan di take down. Gimana? Katanya mau menunjukkan. Jadi nah makanya itu. Dan yang menarik nih Bu, kan ada kemarin seorang TikToker cewek ya, masih muda, ini lulusan fakultas jurusan ilmu komunikasi Pakuan Bogor. Dia dengan tegas ya, dan dia bilang Fufafa itu Roy Suryo. Iya, bahkan dia Roy Suryo sekarang ditahan 9 bulan gitu ya, masih betul nggak 9 tahun gitu. Nama dia Intan Srinita. Dan orang banyak sekali, ini perlu diketahui ya, banyak sekali dorongan ke saya, bahkan ada yang sudah beberapa lawyer bahkan mendorong saya, Mas saya jadi kuasa hukumnya ya, bahkan sudah kita buatkan surat kuasanya. Tapi dulu saya mengatakan sebenarnya adalah saya ikut membuat undang-undang ITE, dan saya pernah jadi korban undang-undang ITE. Tapi saya memang tidak akan menggunakan undang-undang ITE untuk
menjatuhkan orang atau apa namanya membuat sulit orang. Jadi biarkan masyarakat itu yang kemudian melakukan pengadilan sosial. Dan ternyata siap. Kalau misalnya ada orang lain yang mau mengadu, bagi saya silakan. Ya. Karena udah banyak juga nih yang untuk Mas gak apa-apa nanti kita bikin form pengaduan atas nama masyarakat ini karena itu sudah menyebarkan hoax, itu bisa. Ya, itu bisa. Ya, karena sudah buat gaduh. Tapi kemarin anaknya ini ternyata yang dari Bogor ngupload lagi. Ya minta maaf. Belum apa-apa sudah minta maaf. Ya, saya bilang gini, nggak apa-apa, instansi minta silahkan belajar dari pengalamannya. Lain kali ada. Tapi saya juga mau bilang gini, mungkin dia lebih baik jadi contoh, mungkin jadi duta hoax ya. Kalau Gunawan Satbor itu jadi duta itu judul, nah, dia mungkin jadi duta anti hoax, ya, anti hoax, dan diikuti oleh para pembuat hoax yang lain. Ada loh Bu, dosen S2 dari UI juga. Iya, inisialnya AA. Itu yang bikin hoax juga. Yang dulu dipukulin di depan DPR itu adalah. Iya, dan kayaknya pemikirannya udah agak menurun, dia kayaknya udah tuh kurang update. Iya, nyatanya mengungkap sebuah kan dulu saya itu salah kalau juga kemudian ya dia itu ngambil keterangan dari yang salah atau terus dia ambil kasus misalnya artis ya katanya saya melakukan sesuatu terhadap artis itu. Hanya kebalik-balik ya. Ya, menurut saya dia baiknya belajar pada Intan Srinita ini. Duta tadi anak kecil tapi malah bisa mengerti sebelum kan sebelum saya pun beraksi dan saya memang nggak akan beraksi. Ya gitu. Tapi kalau masyarakat silakan. Ini bukan lawan lah. Kita masih banyak perkara jauh lebih besar. Ya kan? Masalah PIK, ya kan? Kemudian PIK 2. Kemudian masalah PKI gaya baru yang tadi disampaikan oleh Prof. TB, ya kan, oleh Bang TB. Masalahnya kan masih banyak. Kalau masalah remeh-temeh kayak gini, ini lawan sama teman-teman aja kan? Buat rame-rame, ya kan? Tapi yang paling penting sekarang gini. Kan FUFA ini berarti kan belum jelas, ya kan? Kalau menurut masyarakat belum jelasnya apa? Saya sudah menjelaskan ini 99,9% itu Wapres, ya kan? Tapi kan Wapresnya belum ngaku. Iya, belum ngaku. Berarti belum jelas kan? Belum ngaku, belum jujur gitu aja. Jadi karena dia sekarang udah buka kesempatan Nah, boleh bertanya dong. itu Bu. Boleh Bu. Jadi ini menarik sekali nih. Jadi Ibu selaku Ibu mungkin kan menyarankan masyarakat kan? Iya, boleh nggak gitu? Pasti buku pokok itu. Iya. Tapi jangan sampai ketika kemudian ditanya ke sana, kemudian dia menjawab dengan ini. Ini menarik Bu. Saya juga tahu. Oh iya. Buku fakta akan dijawab begini. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Pura-pura tidak tahu apa-apa. Nah, jangan sampai kemudian orang kedua kita malah jawabnya gini. Jadi ini fufu apa? Pura-pura tidak tahu apa-apa. Jadi maka di forum terhormat ini saya setuju sekali dengan saran itu tadi. Mari kita himbau masyarakat ya untuk menanyakan itu yang paling penting. Siapa sih buku pokok? Betul, menurut dia. Karena kan saya sudah menyatakan statement dan itu ilmiah 99,9%. Dan kemarin sudah saya sajikan juga presentasi. Kalau ada yang belum nonton, ada yang bilang Roy Suryo itu cuma ngomong-ngomong saja, silakan lihat videonya yang itu ada di DVD Dewan Perwakilan Daerah. Itu detail dan ini bocoran itu bocoran listrik. Sebentar lagi kami ini akan diterima oleh salah satu fraksi di DPR. Dan fraksi itu insya Allah akan membawa ini ke dalam rapat di DPR. Nah, mungkin belum paripurna dulu, rapat kayak pelan-pelan ya. Dari situlah mungkin nanti bisa Pak Karus Tata Negara itu kemudian mengajukan usulan kan kalau rakyat menginginkan pengajuan dari situ. Itu bisa. Dan kami juga akan roadshow nanti ke kampus-kampus ya untuk menjelaskan secara ilmiah tentang hasil penelitian kalau FUFA itu siapa.
Walaupun sebetulnya sudah dengan amat sangat jelas. Nah, cuman kan masyarakat banyak nih dikasih apa ya, hoax gitu kan. Gara-gara buzzer itu, gara-gara buzzer yang belakangnya pakai RP, soalnya kan cair. Nah, terus gara-gara itu kan yang pakai RP ya, terus influencer yang nggak jelas, ada yang ngakunya jendela lah, ada yang ngakunya itu dari sejak siapa lah, ada yang mantan atau masih dosen iya gitu tadi itu ya mantan. Nah itu yang udah mengkerut separuh kayak umpama itu ya kan, udah mantan ya itu. Terus kemudian ada yang lain lagi yang nekat bilang kalau itu malah musuh saya bikin hoax ya. Ayo kita wujudkan, dan kalau dia nantang, nggak usah nantang di podcast, kita tantang di kampus, ya kan? Iya, jadi nanti kita akan roadshow, nanti jadwalnya akan kita sampaikan. Kita akan roadshow ke kota-kota. Ya, ini didukung oleh teman-teman independen, ya, pro demokrasi, dan kemudian akan kita bawa supaya nanti jangan sampai kalau ditanyakan yang bersangkutan dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Gitu. Mas Dosul. Iya. Jadi saya kira dua hal itu yang penting banget ya. Nah, jadi satu, dengan ini kita jaga Pak Prabowo supaya Pak Prabowo tidak kemudian lemah. Iya, itu apa namanya, sedikit saja. Ya. Saya ingin bertanya Siap. kepada Anda bagaimana? Ya. Itinerary perjalanan beliau. Ya, yang 17 hari itu. Dan yang pertama kalau bisa perjalanan Cina. Ya. Itu bisa diterjemahkan bagaimana? Ya, ini yang agak sebenarnya agak apa ya? Banyak kritik. Yang mengatakan ketika di Cina beliau kemudian tanda tangan dengan program susu gratis, program makan siang gratis yang dibiayai dari kita kan sering mendengar no free lunch, iya kan? Jadi itu cocok. Tidak ada makan siang gratis, ya kan? Tidak ada. Jadi kita harus waspada. Jadi kalau boleh kita juga mengimbau, kita selaku elemen juga teman-teman dari kampus juga. Kalau kemarin kampus sudah bisa mengingatkan, ya bahkan sebelum ketika DPR waktu itu mau mengesahkan aturan yang akhirnya sempat waktu itu Kaisang mau diuntungkan, tapi kemudian kampus bergerak tanggal 20 Agustus dan kemudian ada Garuda biru waktu itu, kemudian peringatan darurat. Nah ini kita akan lagi tolong dikaji dari sisi ilmiah, dari teman-teman kampus, para sivitas akademika, para dokter, profesor, guru besar gitu. Tapi yang dokter yang benar Bu, bukan yang dokter satu tahun 8 bulan. Yang lagi ditaklukkan. Mudah-mudahan jangan hanya ditaklukkan Bu. Ini citra UI loh dipertaruhkan loh Bu. Nanti keputusan Mbak ditanggung. Iya, masa kalau dokter yang benar tuh kita nulis saja, ya. Kemudian nanti kita mau submit di jurnal. Kalau itu jurnalnya benar ya, Scopus. Paling enggak kita 6 bulan. Itu minim. Ada referensi. Iya, sudah ada referensinya. Kemudian kita nunggu dia tampil, publish, ya kan? Lah ini kok 1 tahun 8 bulan tuh jurnalnya predator itu pasti. Ya udah. Moga-moga ini Dewan Etik UI juga mendengar kan itu. Buan dari UI buat sini. Artinya lebih baik, lebih tinggi kualitasnya daripada yang sekarang ini, maksudnya tuh sekarang ditanggungkan. Saya setuju Bu, dan saya setuju meskipun saya bukan dari UI, tapi saya sangat hormat UI memoratorium program itu, ya kita alhamdulillah ya. Jadi kalau jadi moratorium enggak, sebaiknya nggak usah dibuka lagi deh. Iya, karena ini citra UI, Universitas Indonesia, kampus perjuangan yang kita hormati bersama. Yang kemudian jangan sampai kemudian citra kampus perjuangan ini kemudian runtuh dengan adanya reform secepat sekolah. Ya, global, ya betul. Ya, tapi artinya itu tadi betul soal itinerary-nya Pak Prabowo. Ya, jangan sampai kemudian nanti perjanjian yang dilakukan itu kemudian kita juga meratifikasi atau katakanlah saya bukan ahli tata negara ya, tapi saya juga banyak mendengar, kita kan belum belajar kan. Jangan sampai yang dulu Indonesia itu menolak keras 10 dash line gitu ya, 10 titik garis titik yang itu diklaim oleh China, itu kemudian kita mengakui. Nah kalau kita ikut mengakui kan bahaya, kita bisa diserang negara-negara yang tadinya tidak mengikuti itu. Tapi ya ini urusannya para ahli luar negeri, cuman kan
ya kita sebagai warga masyarakat, saya juga menyarankan yang jelas Pak Prabowo concern lagi ya dengan dalam negeri, jangan sampai dalam negeri kemudian dikuasai si Fufafa ini ya, kemudian bahkan nanti katanya ini kampanye dia Bu untuk 5 tahun lagi, iya kan? Ya bagi-bagi. Sudah ada buku. Ya. Presiden 2020. Iya, luar biasa. Jadi memang udah ini ya, apa namanya, intinya kita harus amat sangat waspada dan terus waspada. Ya. Betul. Karena sebetulnya ini sekarang bahaya itu mengancam dari Luar biasa. lini. Dan jangan kemudian podcast dari Billboard sini dikatakan orang-orang ingin, orang-orang sakit hati, orang-orang yang kalah, sama sekali enggak. Justru kita Bu di sini itu cinta terhadap negara. Ya, saya hadir di Billboard selaku Billboard plus gitu kata KTP itu, ya itu kan untuk memperkuat dari pemikiran para akademisi, pemikiran para alumni. Yang ini kan kita untuk memperkuat Indonesia karena Indonesia adalah milik kita bersama. Dan kita melalui ini kita edukasi masyarakat, melalui ini kita dengan segala kekuatan dan bisa menjaga kedaulatan negeri kita dan kita. Anugerah ilahi kami. Saya senang mengatakan negeri kita zamrud katolik ini. Betul. Zamrud katolik itu anugerah buat kita. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ya. Saya rasa kita bisa akhiri pembicaraan ini dan mudah-mudahan sangat bermanfaat dan mudah-mudahan betul-betul tadi saran-saran dan kita semua untuk roadshow ke kampus-kampus dan untuk masyarakat bertanya kepada Wapres sekarang di mana ijazahmu supaya tidak dijawab pura-pura tidak tahu apa-apa. Iya. Terima kasih Mas Roy, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa akhiri pertemuan ini. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.